Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya abada amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit nasihat kepada teman-teman dan juga terutama kepada diri saya sendiri mengenai poin tentang kesabaran. Kita hidup di zaman yang penuh dengan ujian. Kita hidup juga dalam bentuk sosial bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan banyak orang. Dan juga kita banyak menghadapi segala bentuk interaksi dan juga segala bentuk cobaan. Bukan hanya yang dalam bentuk nyata, namun yang dalam bentuk pikiran pun kita akan menghadapinya. Baik itu ketika siang hari, ketika kita mengerjakan sesuatu hal, kita dibebankan dengan banyak pikiran, maupun malam hari ketika kita memikirkan apa yang telah kita lakukan pada siang hari tadi. Dan ini tidak akan lepas dalam kehidupan kita. Karena sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Quran surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Kabad di sini dimaknai sebagai kesulitan. Dari Quran surah Al-Balad ini, ayat 4 ini, dapat kita ambil bahwasannya kita dilahirkan ke dunia ini akan diberikan kesusahan atau sebuah ujian. Kenapa kita diberikan kesusahan atau sebuah ujian? Karena akan ada hadiah di balik semua ujian dan semua kesusahan kita, yaitu kita mengharapkan ridho Allah atas surganya nanti. Bagaimana kita mengharapkan ridho Allah agar kita dimasukkan kepada surganya? Dalam keseharian kita, terkadang kita tidak mampu menahan hawa nafsu yang kita miliki. Ataupun marahnya kita kepada orang, tidak sukanya kita kepada orang, kita sangat susah menahannya. Baik itu di dalam lingkungan keluarga, bermasyarakat, ataupun dalam lingkungan pekerjaan kita. Nah, ada beberapa aspek yang harus dijaga dan harus kita pahami dan harus kita terapkan. Bagaimana kita menerapkan sabar ini? Yang pertama, itu sabar dalam menghadapi cobaan. Di dunia ini, kita pasti akan diuji oleh Allah dalam bentuk kelaparan, kesusahan, jiwa yang tidak tenang, maupun dalam bentuk makanan. Karena dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita maknai ayat yang telah saya bacakan tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, bahwasannya kita akan diuji oleh Allah, baik itu dalam segi makanan sehari-hari kita, harta yang kita miliki, jiwa yang kita juga miliki,
serta buah-buahan di sini adalah maksudnya adalah kesehatan yang kita miliki. Kita akan diuji oleh Allah berulang-ulang kali. Nah, dalam ayat tersebut juga menjelaskan kita harus bersabar akan semua itu. Karena apa? Allah menyampaikan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika Allah yang mengatakan itu, maka yakinlah ketika semuanya kita yakini datang karena Allah dan kita berserah diri kepada Allah dan tetap bertawakal kepada Allah, insya Allah kabar gembira yang diberikan dan dijanjikan oleh Allah itu adalah kabar gembira yang sebenar-benarnya kita senangi atau yang kita tunggu-tunggu. Selain aspek yang tadi terhadap cobaan dunia, dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga akan berinteraksi dan bermasyarakat. Kita perlu banyak sabar dalam berinteraksi, bersosial, baik di masyarakat maupun keluarga kita. Karena sejatinya kadang lidah yang tanpa tulang ini mudah untuk menyampaikan hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain. Bahkan ketika kita ingin berbicara pun kita disuruh untuk memikirkan hal apa yang ingin kita bicarakan. Apakah kata-kata itu dapat menyinggung orang lain atau tidak. Namun terkadang ada orang yang tidak berpikir panjang dengan apa yang ingin dikatakan. Dan kita akan pasti menemui orang-orang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai yang paham dengan ilmunya, yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Karena ketika kita diberikan cacian, diberikan kecemoohan, diberikan fitnah, yang tahu semua itu hanyalah Allah. Maka kita sebagai manusia, kita hanya bisa bersabar dan berdoa kepada Allah. Jikalau dunia ini terlalu susah bagi kita, maka ingatlah, ada Allah yang selalu akan melindungi kita. Ketika kita berharap kepada manusia, maka harapan itu besar kemungkinannya akan kecewa untuk kita semua. Akan mendapatkan kecewaan bagi kita sendiri. Namun ketika itu, kita serahkan kepada Allah dan kita berharap hanya kepada Allah, maka yakinlah Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Dan ingatlah janji Allah itu adalah nyata. Maka dari itu, ketika kita menghadapi sebuah kata-kata yang tidak mengenakan bagi kita, sebuah tindakan atau perilaku yang tidak kita sukai, sebuah sikap yang sering menyinggung kita, alangkah baiknya kita bersabar dan mengharapkan kabar gembira yang akan diberikan oleh Allah nantinya. Mungkin hanya itu sedikit nasihat yang ingin saya berikan, dan terkhusus ini sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.